Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Janua Fira dengan NIM 19136173. Di sini saya akan menjelaskan tentang Geografi Regional Indonesia Provinsi Jambi. Baiklah, pada materi Provinsi Jambi, saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama, kondisi fisik Provinsi Jambi. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi Provinsi Jambi. Yang ketiga, flora dan fauna Provinsi Jambi. Kita masuk kepada materi pertama, yaitu kondisi fisik Provinsi Jambi. Geografis Provinsi Jambi. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak pada 0 derajat 45 sampai 2 derajat 45 lintang selatan dan 101 derajat 10 sampai 104 derajat 55 bujur timur di bagian tengah Kepulauan Sumatera. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, topografi Provinsi Jambi. Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter DPL di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1000 meter DPL. Ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi di mana bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Selanjutnya, kita masuk kepada sungai-sungai yang ada di Provinsi Jambi. Yang pertama, Sungai Batanghari. Batanghari atau Sungai Hari adalah sungai terpanjang di Provinsi Jambi di Pulau Sumatera, Indonesia. Sungai ini sekitar 800 km panjangnya. Mata airnya berasal dari Gunung Rasan atau 2.585 meter. Bulan terpanas adalah bulan April dengan suhu rata-rata 24 derajat Celcius dan bulan terdinginnya yaitu bulan Januari sekitar 22 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata tahunannya adalah 2.383 mm. Yang kedua, Sungai Batang Merangin. Sungai ini membelah Kabupaten Merangin, Jambi. Bulan terpanas adalah Mei dengan suhu rata-rata 24 derajat Celcius dan terdingin Desember sekitar 22 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 3.509 mm. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah Desember dengan rata-rata 477 mm dan yang terendah Juni rata-rata 115 mm. Yang ketiga, Sungai Batang Tembesi. Sungai Batang Tembesi adalah sungai di Provinsi Jambi, Pulau Sumatera, Indonesia sekitar 600 km di barat laut ibu kota Jakarta. Suhu rata-rata setahun sekitar 23 derajat Celcius. Bulan terpanasnya adalah bulan Oktober dengan suhu rata-rata 24 derajat Celcius dan bulan terdinginnya yaitu bulan Januari sekitar 22 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 2.893 mm. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah bulan Desember dengan rata-rata 346 mm dan yang terendah yaitu bulan Juni dengan rata-rata 101 mm. Yang keempat, Sungai Tungkal. Sungai Tungkal adalah sungai di Provinsi Jambi, Pulau Sumatera, Indonesia sekitar 700 km di barat laut ibu kota Jakarta. Suhu rata-rata setahun sekitar 24 derajat Celcius. Bulan terpanas adalah bulan September dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius dan bulan terdingin yaitu bulan Desember sekitar 22 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata tahun adalah 2.907 mm. Selanjutnya kita masuk kepada danau-danau yang ada di Provinsi Jambi. Yang pertama, Danau Kaco. Danau Kaco terletak di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, tepatnya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, sekitar 2 jam dari kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Danau Kaco memiliki luas sekitar 90 meter persegi. Yang kedua, Danau Sipin. Danau Sipin juga dikenal dengan sebutan Solok Sipin atau Solok berarti danau dalam bahasa setempat, yang berlokasi di Simpang Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Yang ketiga, Danau Kerinci.
Danau ini berada di dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Danau Kerinci dan merupakan danau terbesar yang ada di Kabupaten Kerinci. Danau Kerinci terletak di kaki Gunung Raja di ketinggian 780 meter di atas permukaan laut. Luas Danau Kerinci sendiri kurang lebih sekitar 80 km persegi dengan kedalaman kurang lebih 110 meter. Danau Kerinci merupakan tempat wisata danau kedua terbesar di Sumatera dan mempunyai pengaruh yang terbesar dalam memenuhi kebutuhan air di daerah sekitar. Yang keempat, Danau Gunung Tujuh. Danau Gunung Tujuh merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara. Adapun ketujuh gunung tersebut adalah Gunung Hulu Tebo, Gunung Hulu Sangir, Gunung Madura Besi, Gunung Lumut, Gunung Selasih, Gunung Jarpanggang, dan Gunung Tujuh. Luasnya sekitar 160 hektar dengan ukuran panjang 4,5 km serta lebar 3 km. Yang kelima, Danau Empat. Danau Depati 4 membentang seluas 271 hektar di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Letaknya di sebelah barat daya Kota Bangko, pusat ibu kota Kabupaten Merangin. Berada dalam kawasan konservasi membuat Danau Depati 4 selalu terpelihara alami. Selanjutnya kita masuk kepada gunung-gunung yang ada di Provinsi Jambi. Yang pertama, Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.800 meter di atas permukaan laut Kabupaten Kerinci. Yang kedua, Gunung Masurai dengan ketinggian 2.935 meter di atas permukaan laut Kabupaten Merangin. Yang ketiga, Gunung Sumbing dengan ketinggian 2.507 meter di atas permukaan laut Kabupaten Merangin. Yang keempat, Gunung Patah Sembilan dengan ketinggian 1.817 meter di atas permukaan laut Kabupaten Bungo. Yang kelima, Gunung Gadang dengan ketinggian 1.325 meter di atas permukaan laut Kabupaten Merangin. Iklim Provinsi Jambi. Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan atau kemarau, dan kenaikan muka air laut akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Selanjutnya kita masuk kepada sumber daya alam Provinsi Jambi. Potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi beragam dan melimpah yang meliputi minyak dan gas bumi, batu bara, kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan merupakan andalan daerah Provinsi Jambi dalam mensejahterakan warganya. Namun, sampai saat ini, keberadaan sumber daya alam tersebut, terutama sektor kehutanan, masih belum sepenuhnya mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Jambi. Di sini saya akan mencontohkan gambar yaitu minyak bumi, batu bara, kehutanan, dan pertanian. Selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, keadaan sosial ekonomi Provinsi Jambi. Penduduk Provinsi Jambi. Luas Provinsi Jambi 50.160,05 km² dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2017 berjumlah 3.515,17 jiwa dengan kepadatan 70,08 jiwa km². Sebelumnya di tahun 2010, provinsi ini memiliki populasi sebanyak 3.088,618 jiwa atau data BPS hasil sensus 2010. Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2006 berjumlah 2.683,289 jiwa atau data SUPAS proyeksi dari BPS Provinsi Jambi. Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2005 sebesar 2.657,536 atau data Susenas atau dengan tingkat kepadatan 50,22 jiwa km². Perekonomian di Provinsi Jambi. Dengan kondisi suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius sampai dengan 34
derajat Celcius dan luas wilayah 53,435 km², di antaranya sekitar 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang menjadikan kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. Hasil perkebunan lainnya adalah karet dengan jumlah produksi 241,46 ribu ton per tahun, kelapa dalam atau virgin coconut 119,34 ribu ton per tahun. Budaya-budaya yang terdapat di Provinsi Jambi, yang pertama pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang dikenakan pada saat ritual-ritual adat seperti upacara adat, kelahiran, perkawinan, penyambutan tamu, kematian, dan kegiatan adat lainnya. Pakaian adat masyarakat Jambi dalam kesehariannya mengenakan kain dan baju tanpa lengan. Yang kedua, rumah adat. Rumah adat yang mewakili Provinsi Jambi yaitu bernama Rumah Adat Sepucuk Jambi 9 Lurah. Bentuk rumah adat ini merupakan bentuk rumah adat masyarakat suku Melayu Jambi yang dinamakan Rumah Betiang. Yang ketiga, kesenian Jambi. Beberapa nama tarian tradisional Jambi tersebut antara lain seperti tari selampit delapan, tari rango, dan tari joget Batanghari, tarian sekapur sirih, tari serentang satang, tari iyo-iyo, tari tak kuda, dan lain sebagainya. Yang keempat, senjata tradisional. Senjata tradisional masyarakat Jambi yaitu keris. Keris merupakan lambang perjuangan rakyat Jambi melawan penjajah yang disimbolkan dengan keris bernama keris Singijai. Yang kelima, lagu daerah Jambi. Contoh lagu daerah Provinsi Jambi yaitu Injit-Injit Semut, Melayu, Pinang Muda, Batanghari, dan Selendang Mayang. Yang keenam, kerajinan rakyat Jambi. 1. Batik Jambi merupakan batik khas yang hanya terdapat di Jambi. Awalnya kerajinan ini berasal dari Jawa. Pertama kali kerajinan batik ini masuk ke Provinsi Jambi pada tahun 1857. Yang kedua, ukir kayu betung merupakan kerajinan ukir kayu yang terdapat di desa Kabupaten Batanghari. Para pengrajin memanfaatkan produk kayu hutan yang banyak terdapat di Provinsi Jambi. Materi ketiga yaitu Flora dan Fauna Provinsi Jambi. Yang pertama, Flora. Provinsi Jambi memilih dan menetapkan pinang merah sebagai flora khas atau flora identitas provinsi mereka. Padalem merah adalah tumbuhan dari famili Arecaceae atau palem-paleman yang kerap ditanam sebagai tanaman hias. Pemilihannya sebagai flora identitas cukup beralasan. Palem merah atau pinang merah merupakan tumbuhan asli Indonesia yang secara lokal tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan, juga di Semenanjung Malaya atau Malaysia dan Thailand Selatan. Yang kedua, fauna. Provinsi Jambi memilih dan menetapkan harimau Sumatera atau Panthera tigris Sumatera sebagai fauna identitas atau hewan khas provinsinya. Harimau Sumatera adalah anak jenis atau subspesies dari harimau yang endemik Pulau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris Sumatera pun termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Perundang-Undang Nomor 7 Tahun 1999. Baiklah, hanya itulah penjelasan dari Provinsi Jambi. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.